Puji Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur dalam kesempatan ini oleh karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan telah dinyatakan bagi kita sepanjang hari sampai pada saat ini kita ada sebagaimana ada, dan dalam kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saya ajak kita semua untuk berdoa. Terlebih dahulu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur hanya kepada Engkau Tuhan buat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang Kau telah nyatakan dalam kehidupan kami dari hari ke hari, bahkan sepanjang hari yang kami jalani sampai pada saat ini. Kami boleh merasakan, boleh mengalami kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan nyata atas kehidupan kami. Dan pada saat ini bersama-sama kami akan merenungkan sebagian kebenaran firman Allah. Kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, firman-Mu yang meneguhkan hati kami, membawa kami untuk melangkah berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Urapan-Mu atas hamba-Mu, urapan-Mu atas umat-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, renungan firman Allah pada saat ini saya beri tema hidup dalam kebenaran, yang terambil atau yang terdapat di dalam Yesaya pasal 32 ayat yang ke-17. Yesaya 32 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, yang tentunya dalam menjalani kehidupan hari-hari ini, tentunya semua orang mendambakan atau menginginkan untuk selalu ada dalam damai sejahtera, untuk ada dalam hidup yang tenang dan tentram. Ketika hidup kita damai dan sejahtera, tenang dan tentram, maka tentunya kehidupan yang kita jalani, maka di situ kita boleh merasakan kebahagiaan. Namun bagaimana kita dapat mengalami damai sejahtera? Bagaimana kita dapat mengalami ketenangan dan ketentraman? Ya, apalagi kita hidup di hari-hari terakhir yang tentunya ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak ketakutan dan kecemasan serta kekhawatiran yang seringkali timbul di dalam kehidupan kita, yang membuat hati kita tidak damai sejahtera, yang membuat hati kita tidak tenang, membuat kita tidak tentram di dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi ketika kita tahu akan kebenaran, ketika kita mau hidup dan melakukan kebenaran, maka disitulah kita dapat mendapatkan damai sejahtera. Itu sebabnya melalui ayat firman Allah yang kita sudah baca pada kesempatan ini, di mana di sana dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi untuk menerima atau untuk mendapatkan damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman bukan hal-hal yang bersumber atau yang datang dari dunia, tetapi yang membawa atau yang mendatangkan damai sejahtera, hidup dalam ketenangan dan ketentraman ketika kita memiliki kebenaran, ketika kita hidup dalam kebenaran. Ketika kita hidup dalam kebenaran, maka firman Allah katakan bahwa disitulah akan tumbuh damai sejahtera. Disitulah akan ada ketenangan dan ketentraman hidup. Tetapi bagaimana kita bisa mengerti, bagaimana kita bisa mengetahui apa itu kebenaran? Ya, tentunya maka pada kesempatan ini firman Allah katakan bahwa di dalam
Yohanes 17 ayat yang ke-17 di sana dinyatakan bahwa Yohanes 17 ayat yang ke-17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi dijelaskan di sini bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Nah, dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14, di mana di sana dinyatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Di dalam Dia penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi jelas firman Allah katakan bahwa kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Ya, firman-Mu adalah kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. Ya, di dalam Yesus Kristus penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi tentunya kita yang sudah mengenal kebenaran, mari kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran yang kita percayai. Kita mau hidup melakukan kebenaran, melakukan firman Allah di dalam kehidupan kita sesuai apa yang Tuhan mau, sesuai apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita harus hidup dan kebenaran, melakukan kebenaran. Ketika kita hidup dalam kebenaran di dalam Yesus Kristus, maka disitulah kita akan menerima damai sejahtera, sebagaimana dikatakan bahwa di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi kebenaran itu ada di dalam Yesus Kristus. Ya. Nah, itu sebabnya kita harus hidup dalam kebenaran. Kita harus melakukan kebenaran, yaitu firman Allah. Ketika kita hidup dan melakukan kebenaran, maka firman Allah katakan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kebenaran itu akan memberikan kita hidup. Kebenaran itu akan membawa kita kepada hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Ya. Jadi mari di hari-hari ini tentunya kita mau hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka disitulah kita merasakan damai sejahtera. Di situ kita boleh merasakan ketenangan. Di situ kita boleh merasakan ketentraman di hidup ini. Walaupun hidup yang kita jalani adalah hidup yang penuh dengan tantangan, hidup penuh dengan perjuangan. Tetapi ketika kita masih hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah, maka saya percaya damai sejahtera akan selalu mengalir di dalam kehidupan kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Tentunya sebaliknya, kalau tidak hidup dalam kebenaran, maka di situ tidak ada damai sejahtera. Tidak hidup dalam kebenaran, maka di situ tidak ada ketentraman, tidak ada ketenangan, tetapi yang ada adalah kekacauan dan lain sebagainya, kecemasan, kekhawatiran. Nah, itu sebabnya di hari-hari ini mari kita tetap menghidupi kebenaran itu. Kita menghidupi firman Allah itu di dalam kehidupan kita. Sehingga dari hari ke hari kita boleh merasakan ada damai, ada sukacita, ada ketenangan dan ketentraman hidup. Dan itulah yang tentunya menjadi kerinduan setiap orang. Itu yang menjadi supaya semua orang boleh mengalami damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman ketika kita hidup dalam kebenaran, sebagaimana dikatakan di situ akan tumbuh damai sejahtera dan ketentraman. Ya. Nah, saudara-saudara, di dalam Yesaya pasal 48
Yesaya 48 dikatakan bahwa ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Seandainya sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, yaitu firman Tuhan, kebenaran yang kita lakukan, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ketika kita hidup dalam kebenaran, damai sejahtera Allah akan terus mengalir dan mengalir dan mengalir di setiap hati kita dari hari ke hari. Dan damai sejahtera itu hanya ada di dalam orang yang hidup melakukan kebenaran, sebab dikatakan di Mazmur pasal 48 ayat yang ke-22 di sana dikatakan bahwa tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Jadi jelas bahwa tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Juga di dalam Yesaya pasal 57 ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang fasik, itu firman Allahku. Jadi tidak ada damai bagi orang fasik, bagi orang yang tidak melakukan kebenaran, yang tidak hidup sesuai dengan firman Allah, tidak akan merasakan damai sejahtera, tidak akan merasakan ketenangan, tidak merasakan ketentraman di dalam hidup mereka, tetapi hidup mereka penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran dan kecemasan, sebagaimana Ayub juga mengalami ketika apa yang dia takutkan itulah yang terjadi, karena dia tidak ada merasakan ketenangan dan ketentraman di dalam hidupnya. Itu sebabnya dalam kesempatan ini mari kita hidup dalam kebenaran. Ya, ketika kita hidup dalam kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman. Ketika kita hidup dalam damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman, maka kita dapat jalani kehidupan kita dari hari ke hari. Walaupun penuh perjuangan, penuh dengan tantangan, kita percaya Yesus menjadi penolong bagi saudara dan saya. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami tetap hidup dalam kebenaran, melakukan akan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melihat bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Ada damai sejahtera, ada ketenangan dan ketentraman hidup yang kami boleh alami dari hari ke hari. Umat-Mu penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah persoalan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan penghiburan, Engkau berikan jalan keluar. Bila damai sejahtera menjadi bagian dalam kehidupan mereka, mereka tetap kuat dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dalam segala kekurangan dosa kami. Kami sudah berdoa mengucap dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.